Hai hai hai, welcome back to my channel. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya untuk kelas 2 di semester 1 ini. Kemarin Ibu sudah membahas yang namanya materi mengenai mengukur benda, ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan penjelasan mengenai permintaan maaf, ya. Jadi itu harus kalian pelajari dan selalu ingat-ingat ya di rumah. Untuk sekarang kita akan ke materi yang baru, tapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semuanya berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doanya akan Ibu pimpin ya anak-anak. Kita akan berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Nah, masih semangat kan? Masih semangat untuk belajar dari rumahnya? Masih semangat untuk pembelajaran jarak jauhnya? Walaupun kita tidak bertemu, Ibu harap kalian semua selalu masih memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk belajar dari rumah saja. Hal itu pun akan menjadi penyemangat untuk Ibu kalau kalian semuanya semangat. Nah, siapkan untuk hari ini. Siapkan peralatannya, bukunya, alat tulisnya, dan lain-lainnya. Sebelum itu, Ibu tanya dulu, sebelum kita mulai pelajaran, apa kalian sudah sarapan semuanya? Sudah mandi? Nah, jangan lupa ya, ingat pesan Ibu 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas. Ingat-ingat selalu 5M itu ya anak-anak. Nah, oke, sekarang kita mulai pelajaran. Perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Check this out. Materi yang pertama yang akan Ibu bahas adalah mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan video berikut ini ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi tersebut ada di tema 5 pengalamanku kelas 2 di subtema 1. Apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengalaman sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian anak-anak. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh, Ibu ingatkan kembali kepada kalian semuanya bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Coba kalian perhatikan, ada kan perisainya? Jika kalian sudah ingat, sekarang kita akan membahas contoh-contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menurut butir-butir sila Pancasila yang sudah ada. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila pertama artinya mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan semua perintahnya. Dengan kata lain, anak-anak semuanya harus percaya bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu memang ada dan kalian harus wajib melaksanakan semua perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu segala perbuatan yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalian harus menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh sikapnya seperti yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Contoh yang keempat, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Dan yang terakhir, contohnya adalah menghormati agama orang lain. Makanya itu kalian harus wajib saling hormat menghormati dan saling menghargai antar sesama umat manusia. Walaupun kalian itu berbeda-beda agama, tapi ibu pesan kalian tidak boleh yang namanya membeda-bedakan teman anak-anak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Arti dari sila kedua yaitu mengajak kita semua untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Apakah kalian cinta dengan keluarga kalian, dengan teman kalian, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian, anak-anak? Contoh pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, misalnya kalian selalu membantu korban bencana alam. Kemudian contoh yang lain ada membantu adik belajar di rumah. Yang ketiga, menolong teman yang sedang kesulitan. Dan yang keempat, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Dan yang terakhir, contoh pengamalan yang lain adalah bersikap sopan kepada orang tua. Dari kelima perilaku tersebut, apakah kalian sudah menerapkan di dalam kehidupan sehari kalian, anak-anak? Kalian suka membantu orang tua, menghormati sesama, tidak bertengkar dengan teman misalnya. Kalau sudah dilaksanakan, itu sangat bagus sekali dan terus terapkan ya anak-anak dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila ketiga mempunyai arti mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Kalian harus bangga, harus cinta jadi orang Indonesia anak-anak. Karena cinta dan kebanggaan kalian kepada negara kita ini akan membuat negara kita semakin maju dan berkembang. Setuju kan? Selain itu, kalian harus cinta terhadap sesama bangsa Indonesia, harus saling menghargai dan saling menghormati, dan cinta akan produk-produk Indonesia. Jadi, harus melestarikan semua kebudayaan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga, yang pertama, kalian harus mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang kedua, apabila kalian seorang pelajar, kalian harus mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ketiga, melestarikan budaya daerah. Keempat, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang kelima, bermain dengan rukun. Kalian harus melakukan itu kalau kalian adalah bangsa Indonesia. Kita lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah itu arti lainnya adalah berdiskusi anak-anak. Dengan cara berdiskusi, kalian akan mendapatkan kata mufakat atau sepakat. Jadi kalau kalian melakukan hal apapun, silahkan diskusikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Contoh perilakunya seperti kalian harus menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah. Yang kedua, berdiskusi atau kerja kelompok. Yang ketiga,
saling menghargai pendapat dari setiap orang. Yang keempat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang kelima, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itu biasanya kalian lakukan di sekolah ya, dan itu sering kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi musyawarah itu sangat penting ya anak-anak. Sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya padi dan kapas. Sila kelima mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Harus adil melakukan apapun, berbagi apapun, harus sama satu sama lain. Nah, ini ada contoh perilakunya. Contoh yang pertama, tidak boleh berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Kalian tidak boleh yang namanya mencela. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Dan yang terakhir, bergotong royong dalam membersihkan kelas. Nah, itu contoh-contoh perilaku dalam pengamalan sila yang kelima. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti untuk materi yang pertama? Untuk materi yang kedua yaitu mengenai puisi. Apa itu puisi? Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Pagi ini Lani sedang tertegun melihat hujan. Lalu ia teringat dengan lagu Tik 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 Bunyi Hujan dengan ciptaan dari Ibu Sud. Lani pun bernyanyi lagu tersebut. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Mendengar Lani bernyanyi mengenai hujan, sepupu Beni ingat bahwa dia ada tugas membuat puisi mengenai hujan. Nah, anak-anak, puisi itu dibacakan dengan penuh ekspresi dan penghayatan. Misalnya dengan nada yang lembut atau nada yang sedikit keras. Nah, itu harus ada dan jelas dalam kita membacakan sebuah puisi. Ini ada satu contoh puisi mengenai hujan. Ibu akan bacakan ya, simak baik-baik. Hujan, hujan di mana-mana, di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Itu tadi contoh puisi mengenai hujan anak-anak. Kalian bisa membedakan kan bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Nada-nada dan ekspresi dan penghayatannya harus kalian perhatikan dengan baik ya. Kamu sudah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan coba benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris ataukah ada meteran? Nah, sekarang ada benda-benda yang harus kalian bandingkan. Benda-benda ini bisa diukur dengan penggaris atau meteran. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya anak-anak dan sebutkan alat pengukurnya.
bagaimana untuk penjelasan hari ini? Apa kalian semuanya sudah paham? Ibu harapkan kalian semuanya akan paham dengan materi hari ini ya. Jangan lupa untuk mempelajari materi setiap hari dan terus diulang-ulang. Dan ibu titip pesan kepada kalian, jangan lupa juga untuk selalu berlatih yang namanya calistung. Baca, tulis, hitung untuk kelas 2. Kelas 2B semuanya siap, santun, inovatif, agamis, dan pintar. Jangan lupa akan pesan ibu ya anak-anak. Untuk materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan penjelasan dari ibu kalian bisa pahami semuanya ya anak-anak. Oke, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I really miss